Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama sekali, segala puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia-Nya yang pada sore hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat bersilaturahim dan hadir pada kesempatan kajian bulanan pada sore hari ini dengan penuh semangat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada uswah tauladan kita, pembawa risalah, pembawa cahaya terang benderang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, tabi'in dan insya Allah kita semua pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai acara tablik bulanan pada sore hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan diagendakan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Quran, lalu materi utama dari kajian kita sore hari ini yaitu dengan tema resep Nabi Muhammad SAW dalam mengambil keputusan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Demikian agenda pada sore hari ini. Untuk itu, agar kajian kita pada sore ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka pada sore hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak pada agenda acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh rekan kita Denny Nugroho yang akan membacakan surat Al-Ahzab surat 33 ayat 38 sampai dengan 43. Ada Denny Nugroho, tafadhol maskuron. Syukran Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang memiliki mushaf atau aplikasi yang mungkin bisa dibuka ya di halaman 423, sisi kiri sebelah Quran, sisi kiri bawah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلى الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Shadaqa Rasulullah ajmain. Pada akhir ini, syukran kasir atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga pada yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak agenda berikutnya, yaitu materi utama kita, kajian tablik bulanan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal. Yang tema pada sore hari ini adalah mengangkat mengenai resep Nabi Muhammad SAW dalam mengambil keputusan. Monitor, Firman, apakah Ustadz sudah bergabung? Oh, baik. Assalamualaikum, Ustaz Haikal Hasan. Monitor. Masih belum, Bang Fakih? Atau lagi di jalan, Bang Fakih? Oh, baru istirahat. Masya Allah. Sehat-sehat. Baik. Nanti diinfokan kembali, Bang Fakih, kalau memang sudah join, Bang Fakih. Baik. Syukran. Baik, Mas Bayu, dikarenakan Mas Babe Haikalnya baru aja istirahat ya dari mungkin dakwah di tempat lain, mungkin sekedar mengingatkan kembali ya, Mas Bayu ya, sambil menunggu Babe Haikal, insya Allah kita ini masih menampung ya, Mas Bayu, perihal apa? Wais ya, Mas Bayu ya? Siap. Insya Allah Wais itu wadah amal infak sodakoh, kalau nggak salah atau bener banget. Benar, Mas. Ya. Baik, jadi insya Allah dari Wais itulah terselenggaranya acara-acara kita di setiap pekannya insya Allah ya. Jadi ada kajian tauhid, kajian fikih, kajian tafsir, kajian mempelajari Al-Quran ya, tahsin, dan terakhir ini adalah tablik bulanan insya Allah. Nah, untuk tablik bulanan ini spesial karena kita insya Allah kita akan undang public figure yang biasa memang sudah biasa ya untuk berdakwah, untuk mungkin sharing-sharing, tapi untuk kajian tauhid, kajian fikih, dan kajian tafsir sudah ada ustadznya, yang dimana untuk kajian tauhid itu insya Allah dengan Ustadz Zainal Mutakin, Mas Bayu. Zainal Mutakin. Ya, Zainal Mutakin setiap Rabu pekan pertama. Untuk kajian fikihnya sendiri kita insya Allah, kajian tafsir, Afwan. Kajian tafsir insya Allah sama Dr. Darwis ya, insya Allah Ustaz Dr. Darwis, insya Allah beliau ya, betul, di Rabu pekan kedua. Dan untuk pekan ketiga insya Allah kita ada kajian fikih bersama Ustadz Hanif, insya Allah dari Rumah Fikih Indonesia, beliau join, dan karena kan bulan ini libur kemarin ya, tanggal merah geser, jadi insya Allah ketemu beliau di bulan depan, di bulan November. Nah, jadi dan terakhir ada tablik bulanan, dan mungkin ada bencana atau ada musibah, insya Allah dana Wais pun akan kita salurkan untuk yang terkena musibah tersebut ya. Jadi insya Allah nggak ada ruginya lah kalau kita berbagi gitu ya, Mas Bayu ya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Baik. Semangat bersedekah. Iya. Kalau tidak salah Ustadz Haikal Hasan itu terakhir sebelum pandemi ya, Mas? Waktu di Dewan Saat Dakwah. pandemi. Terakhir itu di saat pandemi, insya Allah Mas Bayu, di acara Ramadan online ya. Oh, Ramadan. Di pekan ketiga atau pekan kedua kalau nggak salah, beliau online. Alhamdulillah antusiasnya cukup ya.
para jamaahnya, dan alhamdulillah beliau juga bersedia hadir nih. Cuman untuk jam hari ini masih kesulitan beliau untuk join. Mungkin kita coba monitor dulu. Baik. Assalamualaikum Ustadz Haikal Hasan, apakah sudah join? Sepertinya masih kesulitan. Tapi ada Mas Fakih ya dari tim Ustadz Haikal ya. Alhamdulillah sudah hadir Babe Haikalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikal Hasan di sini Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Haikal Hasan sudah bergabung bersama-sama kita. Baik Ustaz, tadi alhamdulillah udah kita buka dengan tilawah dan juga pembukaan dan tilawah. Nah, sekarang insyaallah sudah bisa masuk ke agenda utama Ustaz untuk kajian materi pada sore hari ini dengan tema resep Nabi Muhammad SAW dalam mengambil keputusan. Baik, Pada Mas bismillah. Turon, Ustaz bisa langsung dilanjutkan untuk menyampaikan materi utamanya. Pertama dan utama, sebelumnya saya mohon maaf yang luar biasa. Terlambat masuk karena saya tadi masih masuk melalui meeting, Google Meeting. Ada perubahan ya dari Google Meeting ke sini ya. Tim Ustaz dari Teams awalnya. Oh ya dari Teams, siap tuh dari Teams terus ke sini, minta maaf. Ya, kemudian berganti dengan Zoom. Yang kedua, saya belum menghidupkan video karena lagi kurang sehat. Namun saya berusaha tidak mengecewakan para pemirsa. Baik Ustaz, Syafakallah Ustaz, semoga cepat Allah berikan kesembuhan, amin. Sebenarnya hanya membutuhkan istirahat saja karena melayani umat dengan model yang saya sampaikan ini tentu segala macam risiko dan segalanya itu yang luar biasa gitu ya. Ini saya yang biasa menyampaikan dengan semangat ini akhirnya saya harus menyampaikan sebagaimana terlihat di tempat tidur ya. Kelihatan di tempat tidur, Masya Allah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, saya tidak, kalau dengan komputer bisa direkayasa sedemikian rupa background. Ini dengan laptop, dengan handphone sehingga beginilah keadaannya. Minta maaf. Ada Pak Bayu Prasetyo. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Mas Bayu, apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah khair Ustaz. Semoga Ustaz juga khair. Baik. Saya hanya memerlukan sedikit istirahat karena melayani umat di tengah suasana Maulid Nabi gitu. Ada Pak Nur Mahmud, Hari Kurniawan. Alhamdulillah dan sudah hanya 50-an orang Ustaz. Jemaah. Pak Ferdi Utomo, apa kabar Pak Ferdi? Pak Suhada. Sehat, B. Lebih enak komunikatif loh. Beneran. Lebih enak saya bisa melihat wajahnya. Lebih enak saya bisa mendengar suaranya. Bukan di mute. Dari sisi suara. Dan di blank. Dari sisi video. Sehingga saya soal hanya bicara. Beneran Pak. Benar Pak sahabat sekali bisa bertatap muka. Begitu Pak Hari, begitu Pak Wanur. Pak Mas Bayu, ini siapa yang mengambil ide topiknya ini? Ya, Rasul dalam pengambilan keputusan. Ini dari Pak Firman nih Ustaz, yang mengurusi bidang materi-materi dan
kajian di Astragrafia. Pak Firman Syah. Cakep banget, cakep, perfect. Amin, Sedikit amin. lah. Orang hanya, kita mulai kali ya, saya ucap salam dulu ya. Ustaz. Dengan tulus hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Izinkan saya mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya nggak tahu nih kenapa tidak stabil ya gambarnya ya. Kadang cahayanya cukup, kadang cahayanya kurang. Saya nggak ngerti nih kenapa. Nggak apa-apa ya, tidak mengganggu bapak-bapak sekalian ya. Apa Ustaz? Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepribadian yang lengkap, dan bahasan ini saya kepengennya kita ngobrol diskusi, dan saya akan memancing suasana agar hidup dan memberikan beberapa fakta sejarah ya, ketika decision mungkin decision making ala Rasul begitu barangkali ya. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengambil keputusan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau dituntun oleh wahyu. Itu garis bawahnya dulu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Namun beliau itu lengkap dengan segala macam sifat kemanusiaan. Beliau ya walaupun belakangan hari beliau tidak pernah mengatakan aku siddiq, aku tabligh, aku amanah, aku fatonah, walaupun tidak ada statement demikian. Namun para alim ulama melukiskan 4 dominan sifat Nabi. Ini dominan yang saya katakan, 4 dominan. Ya, sebelum kita membahas soal keputusan, 4 dominan. Perlu diketahui juga, selain 4 yang dominan, Siddiq, beliau sangat benar betul kata, tabligh, beliau menyampaikan semua, nggak ada yang disembunyikan. Amanah, beliau sangat terpercaya dalam mengelola umat. Dan fatonah, beliau memang sangat cerdas dalam pengelolaannya. Itu yang dominan. Yang tidak diketahui orang banyak, beliau ekonom. Ya, sedikit saya latar belakangnya dulu supaya kita lebih asik diskusinya. Beliau ekonom. Siapa bilang beliau miskin? Mari ngobrol lebih banyak lagi, buka kitab lebih banyak lagi. Siapa bilang beliau miskin? Beliau tuh kaya raya, cuman beliau memilih hidup untuk miskin. Nah, beda dengan kita Mas Bayu. Beliau memang kaya raya, tulen, kaya raya habis gitu loh. Pak Hari Kurniawan, Pak Ferdi, yang ada linknya berempat di sini nama saya nih. Kaya raya, dahsyat kaya rayanya. Saking kaya rayanya, mari ya ada siapa di sini ibu-ibu yang harus saya tegur? Ada Pak Nabila, Pak Samlani, Pak Nur Mahmud, Mas Firmansyah, Mas Dwi Prasetyo, Pak Haris, Pak Iwan, Pak Surya, Pak Syuhada, Pak Zahid, Pak Andi, Pak Agung, dan seterusnya. Mari coba kita ngobrol ya. Kalau seseorang di rumahnya ada pembantu 5 orang, apa artinya orang itu kalau bukan kaya? Mbak Suri, ada Mbak Suri ya. Mbak Suri. Coba orang di rumahnya punya pembantu 10 orang. Kira-kira bagaimana Pak Sofyan Hadi, Mbak Ina Indah? Kaya raya nggak dia tuh Mbak Ina? Orang punya pembantunya ada 20 orang di rumahnya. Kira-kira kaya nggak? Kaya lah, Ustaz. Kaya banget kan ya? Iya. Tajir, Ustaz, tajir. Tajir melintir kalau kita bilang. Tajir melintir kalau kita bilang. Mudir. Dan Nabi itu pembantunya 23 orang waktu umur 25 tahun. Masya Allah. Mana sejarah mencatat? Sedikit gitu loh. 23 orang di usianya 25 tahun. Itu sesaat sebelum menikah ya. Kalau 23 orang pembantu Nabi, itu mereka ngapain? Bapak Ibu sekalian, kita harus bandingkan situasi zaman dengan zamannya. Yang saya cerita ini tahun 600-an, 600, 602, 603 sampai 605. Karena Nabi menikah di usia
tahun 595 lah begitu ya. Kan 25 tahun ya. Jadi 571 lahirnya. Menjelang tahun 600 ya. Menjelang tahun 600 memang sudah ada baca tulis. Menjelang tahun 600, masih tahun 595. Bagaimana status wanita? Wanita nggak ada pada zaman itu. Wanita itu alat tukar. Wanita itu barter. Wanita itu ditukar sama gandum. Wanita ditukar sama jagung. Jadi wanita itu alat tukar. Ya, kalau kita baca sejarah di zaman itu wanita itu alat tukar. Wanita itu hanya disamakan dengan makanan pokok. Kemana-mana bawa gandum. Lihat film Robin Hood, Mas Bayu pernah nonton Robin Hood, Mas Bayu? Pernah Ustaz, pernah. Itu anak-anak. Waktu anak-anak, masa sih? Iya. Yang Robin Hood yang ini, yang bukan kartun. Oh iya, pernah Ustaz. Atau film kolosal zaman dulu yang lain, ya. Kalau kita perhatikan di sebuah kereta, ini rombongan kereta, di depan yang punya kereta, yang belakang tengah, terus di bagian belakang yang keretanya ada jaru seperti itu, isinya gandum dan wanita kan. Nah itulah fungsi wanita, gitu loh. Di zaman itu nggak ada, wanita itu bukan benda, wanita itu benda bukan makhluk hidup. Bayangkan zaman itu betapa rendahnya direndahkan. Dan boro-boro ada orang kawin mau dengan mas kawin. Mana ada orang kawin dengan menghormati wanita seperti itu. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, beliau menikah dengan Siti Khadijah dan memberikan mas kawinnya sesuatu yang sangat menggemparkan pada zamannya. Apa yang diberikan mas kawin? Dalam hadis ada dua pendapat, ada yang menyebutkan 40 ekor unta betina dan ada yang menceritakan 20 ekor unta betina. Bayangkan, ini setinggi-tingginya mas kawin dan belum pernah ada di zamannya dengan mas kawin semahal itu. Jadi kita harus berani membongkar sejarah yang jahat, yang hanya menyebutkan Nabi itu miskin, Nabi itu menikah dengan janda kaya bernama Siti Khadijah. Siapa bilang? Jadi bagaimana model pengambilan keputusan Nabi? Sebentar, biar lengkap dulu. Izinkan saya 5 menit lagi menceritakan hal yang jarang orang-orang ungkap. Ya, dari sisi sejarah yang saya pahami, yang saya temukan dan saya baca dengan detail dan saya telaah dan saya membuat buku untuk meluruskan ini. Ya, gini. Nabi dikatakan karyawan Khadijah. Siapa bilang? Karena Nabi membawa barang-barang Khadijah. Jangan lupa, yang Nabi bawa bukan cuma barang-barang Siti Khadijah. Nabi membawa barang-barang Abu Sufyan. Nabi membawa barang-barang Umar bin Hisham. Nabi membawa barang-barang Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi membawa barang-barang sahabatnya Abu Bakar. Membawa barang-barang sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Semua orang di zaman Quraisy menitip barangnya pada Nabi. Loh, artinya apa? Loh, artinya Nabi wholesaler pertama di dunia. Ya kan? Wholesaler. Sebagaimana wholesaler sekarang kita sebutlah Carrefour misalnya. Sorry, harus nyebut produk nih ya. Carrefour misalnya. Bukankah semua barang orang menitip kepada Carrefour? Produsen Indofood ya menitip barangnya di Carrefour. Produsen sayap emas, Wings produk menitipkan barangnya ke Carrefour. Produsen ABC, Energizer menitipkan. Bahkan produk Astra juga menitipkan barang di Carrefour. Artinya apa? Carrefour orang percaya kepada Carrefour. Dari barang yang terkecil, peniti ada di Carrefour sampai produsen-produsen Unilever misalnya. Mau samponya, mau sabunnya, semua titip barang di Carrefour. What does it mean? It mean Carrefour itu adalah dipercaya untuk menjual barang. Dan inilah Nabi kita, Bapak-Bapak. Nabi kita itu Carrefour yang berjalan. Ada satu malam saya khususkan kajian politik. Kemudian kalau saya memberi kuliah umum di Ya. Ada yang bertanya? Bocor. Oh, bocor. Bocor suara. Baik, lanjut. Jadi pahamilah dahulu karakter Nabi secara utuh. Ntar sesi 2 kita bahas pengambilan keputusan berdasarkan historis ya. Jadi
Nabi itu Carrefour yang berjalan. Bagaimana tidak, Mas Bayu? 200 ekor unta sekali bawa, Mas Bayu. Ini unta, ini barang-barang di sini, barang-barang keramiknya. Let's say begitu ya. Barang-barang keramiknya Abu Umar bin Hisham. Di sini barang-barang kristalnya Siti Khadijah. Di sini barang-barang karpetnya Abu Sufyan. Di sini barang-barang dan semuanya. Artinya adalah Nabi adalah Carrefour yang berjalan. Nabi wholesaler pertama di dunia. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa orang-orang yang keluar kota, dia tuh dia selalu menitipkan barang pada Nabi. Nggak mau dia nitip barang kepada keluarganya, nggak mau. Atau anak istrinya nggak mau. Apa artinya? Mereka trust banget dengan Nabi. Begitu. Bapak-bapak sudah membaca buku 8 Habits, bukan 7 Habits, 8 Habits, Stephen Covey. Ya, silahkan cari di Gramedia, dan di sana ya Stephen Covey mengupas dengan kutipan yang indah bahwa dari semuanya sebenarnya salah satu yang menjiwai buku ini adalah sifat dan karakter Nabi Muhammad. Bayangkan, dikutip oleh Stephen Covey. Stephen Covey mengutip ciri-ciri orang yang jangan sampai diajak bisnis. Apa itu? There are 3 kinds of men and never do business with them. Apa itu? Number 1, if he talk, he lie. Gitu loh. Number 2, if he trusted, he broke the promise. Gitu loh. And number 3, apa itu disebut ya? Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada wa akhlafa. If he make a promise, he broken the promise. Gitu loh. Jadi kan itu kan ayatul munafikin salasa. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ciri orang munafik kan. Dan Stephen Covey menuliskan di bawahnya Muhammad 571 M. Banyak 632. Kemana gitu. Stephen Covey mengutip bahwa orang yang nggak usah diajak bisnis itu artinya orang yang munafik. 3, kalau bicara dia berbohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dipercaya dia berkhianat gitu. Jadi lengkapi dulu literatur kita tentang Nabi yang di dalam tubuhnya, dalam pola pikirnya ada kesempurnaan yang betul-betul uswatun hasanah. Nabi kita dibilang miskin tertolaklah oleh sejarah. Beliau bukan miskin, beliau wholesaler pertama di dunia karena semua orang titip barang sama Nabi. Beliau terpercaya dan semua orang hanya mau titip barang sama Nabi. Catat bapak-bapak, tidak satu pun sejarah mencatat orang menitip barang ketika keluar kota selain kepada Sang Al-Amin ini. Artinya apa? 2, kita dapatkan sebuah profesi. Beliau adalah kepala pegadaian pertama di zaman. Yang mengatasi masalah tanpa masalah. Begitulah. Jadi Nabi itu kepala pegadaian pertama. Dia udah wholesaler pertama. Dia kepala pegadaian pertama di dunia. Bayangkan, Nabi adalah orang pertama yang masih usianya belia 14 tahun membawa barang-barang orang Quraisy itu keluar kota Quraisy. Apa artinya? What does it mean? And he is the first exporter number 1 in the world. Dia orang pertama yang melakukan ekspor, mengenalkan ekspor ke sedunia. Begitu juga dia memasukkan barang-barang dari beberapa negara lain ke Quraisy. Beliau juga importir pertama di dunia. Udah wholesaler pertama, udah kepala pegadaian pertama, eksportir pertama, importir pertama. Tidak satu pun orang di Quraisy maaf, tidak satu pun orang di Quraisy kecuali beliau pernah meminjam uang dengan Nabi. Again, is a banker, first banker. Dia bankir pertama di dunia. Ini sedikit orang kupas. Yang orang kupas selalu akhlak Nabi. Nabi berbuat indah di rumah, Nabi nggak komplain, Nabi dikasih masakan yang enak gak enak tetap nggak komplain, minum ketuangan cuka Nabi nggak komplain dan seterusnya. Itu yang dibahas. Oke, itu nggak ada masalah untuk memperkaya khazanah. Tetapi yang lupa orang bahas adalah Nabi setepat-tepatnya dalam decision maker. Kenapa? Karena Nabi menerapkan musyawarah mufakat. Jadi, model keputusan Nabi adalah musyawarah mufakat. Dari mana? Mari kita lihat. 1. Ketika berusia 35 tahun. Ya. Wah, ini zoomnya saya harus pindah nih. Maaf, kalau terputus, Bapak Bayu, Mas Bayu dilanjutin, saya akan ganti dengan handphone sekarang. Karena overheat tadi kelihatan
You will shut down in 20 second, begitu barusan message-nya. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, untuk waktunya kita menunggu sejenak Ustadz Haikal bergabung kembali di Zoom kita berkaitan dengan perpindahan perangkat. Semoga tidak ada kendala dan Allah berikan kemudahan. Amin. Iklan. Ya, informasi berkaitan dengan Amalia Award ya, dari Perisai Astra Internasional, Solo akan mengadakan Amalia Award, yaitu lomba dari tempat ibadah atau masjid atau musola di lingkungan AFCO seluruh perusahaan Astra Group. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Halo. Terima kasih. Sudah bergabung, Ustaz. Baik, Ustaz, dipersilakan untuk melanjutkan. Info nanti saya lanjutkan kembali. Mohon maaf, ini layarnya lebih kecil, saya menggunakan handphone. Mari kita lanjutin lagi. Betapa sang inspirator dunia ini ya harus kita kupas sedikit demi sedikit. Waktu di usia 35 tahun, ada satu kejadian yang membuat bangsa Arab hampir akan menjadi pecah gara-gara Hajar Aswad. Pada waktu itu, setiap suku merasa paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Kejadiannya di usianya ke-35. Berarti kalau lahir 570 tambah 35, kejadian di tahun 605. 10 tahun setelah menikah dengan yang mulia Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bapak Ibu sekalian, di usianya seperti itu, keputusan apa yang Nabi ambil? Keputusan untuk tidak mengecewakan semua. Jadi dalam hal pengambilan keputusan, satu, harus didengar semua pihak. Jangan pernah pengambilan keputusan hanya sepihak. Hanya ego. Jadi Nabi mendengar, Nabi menyambangi keempat suku ini. Mereka merasa paling berhak dalam memindahkan Hajar Aswad. Muhammad muda, maaf saya menyebut Muhammad muda di usia 35 ya, karena belum jadi Rasul. Muhammad muda dengan hebatnya beliau mendatangi keempat suku ini. Ya, artinya diajak diskusi, kalau bersama-sama oke. Gitulah kurang lebih istilahnya. Maka Nabi dengan bijaknya di tempat Hajar Aswad, Nabi mengambil kain. Kain itu dibentangkan, masing-masing suku memegang kain itu. Dan kemudian diletak orang yang paling pagi datang ke tempat Hajar Aswad, dialah yang paling berhak untuk memindahkan dari tempatnya ke bagian yang akan dibawa oleh 4 kepala suku ini. Dan ternyata beliau yang mengambil, yang datang paling pagi. Dan kemudian dengan kerelaan semua, karena keputusan bersama, diangkatlah Hajar Aswad, ditaruh di kain yang 4 sudutnya dipegang oleh 4 kepala suku, dan kemudian diantarkan sampai ke titik tempat Hajar Aswad di mana sekarang berada. Itulah yang menyelamatkan bangsa Arab dari peperangan. Ya, begitu juga tadi saya terpotong belum menceritakan endingnya ketika orang-orang wanita, mohon maaf ya, saya buka. Ketika para wanita tidak dihargai di zamannya dan dianggap benda, Nabi Muhammad SAW mengangkatnya dengan setinggi-tingginya, yaitu memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah berupa 20, sebagian hadis mengatakan 40 ekor unta betina yang pada zaman itu kendaraan yang paling mahal itu adalah unta betina. Oke, kendaraan paling mahal tahun 1000 kira-kira apa? Kira-kira masih unta betina. Kendaraan kalau kita ambil tahun 1950
Kendaraan paling mahal apa kira-kira? Mungkin Ford gitu. 1960 kendaraan paling mahal. Mungkin Ford. 1970 kendaraan paling mahal. Mungkin Holden. Ingat waktu Muhammad Ali dikasih mobil King apa tuh? King apa? Mobil Kingswood. Termahal di zamannya. Tahun 1980 mungkin kita kenal kendaraan yang paling banyak mahal beredar itu yang keluar masuk kita lihat Mercedes atau Toyota Corolla DX barangkali. 1990 sudah Alphard dan sebagainya. 2000 tahun 2000 mungkin sudah Lamborghini dan sebagainya. Dan di tahun 100 Masehi itu yang paling mahal itu unta betina. Dan itu yang dijadikan mas kawin. Diberikan kepada Khadijah 40 ekor unta betina. Di zaman sekarang apa? 40 Rolls Royce. Mas Bayu menikah dengan seperangkat alat sholat. Cacatannya doang, Ustaz. Come on, lihat aja gitu. Waktu menikah dengan Aisyah berapa? 512 keping emas, Bapak. Itu 5 kilo lebih gitu loh. Mungkin 50 kilo, karena satu keping 10 gram ya 50 kilo. Bayangkan kalau orang menikah, Mas Ferdi menikah, saya terima saya nikahkan engkau dengan mas kawin emas 1 kilogram. Wah, orang kaget. Dengan mas kawin 10 kilogram. Wah, Nabi 50 kilogram, come on. Kaya dong Ustaz, kaya. Tapi jangan lupa, hari kedua, hari ketiga pernikahan, emas itu pun sudah habis dibagi-bagi oleh Siti Aisyah kepada orang fuqara wal masakin. Nah, kerennya di situ ya. Nah, bagaimana Nabi mengambil keputusan tentang di usia tadi 35, dia mendengar semua pihak. Semua pihak didengar, semua pihak, baru kemudian diambil keputusan. Artinya collect the data, collect informasi, collect forecasting, correct semuanya dikumpulkan, collect dan correct ya. Correct yang informasi yang benar dan collect dikumpulkan, kemudian dikumpulkan semua informasi, dipastikan kebenaran informasi untuk pengambilan keputusan. Itulah salah satu bentuk keputusan yang model kalau pengambilan keputusan. 2. Tidak pernah mengambil keputusannya sendiri kalau itu ternyata tidak baik atau tidak lebih baik. Di mana contohnya? Dalam penentuan lokasi ketika Nabi mau diserang. Saya tidak bilang perang Badar nih Mas Bayu. Saya nggak bilang perang Badar karena kalau kita bilang perang seolah Nabi demen perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Mu'tah. Kok Nabi demen perang ya? Nah, ini diplesetin. Nabi bukan perang, Nabi diserang. Jadi Nabi di Uhud itu diserang di Uhud. Nabi diserang di perang di Badar. Nabi diserang. Jadi saya bilang penyerangan Badar. Nah, ini orang udah mau nyerang. Gitu. Dengan lengkap membawa pasukan. Nabi bertahan. Gitu. Ambil contoh dalam keputusan di Uhud. Nabi bilang, ayo kita bertahan di sini. Kita bertahan di sini. Kita sambut apa yang mereka kejar, kita sambut, gitu kan? Lalu sahabat mengusulkan, ya Nabi, kalau seandainya kita lakukan di sini, tentu banyak orang yang terluka, tentu banyak orang tua yang tersakiti, tentu banyak anak kecil yang menjadi korban, anak wanita yang juga bisa menjadi terbunuh. Bagaimana kalau kita keluar kota, kita sambut di Gunung Uhud saja, di mana tidak ada orang tua, anak kecil, dan wanita. Nabi ikut keputusan terbanyak, karena akhirnya semua sepakat untuk itu. Nabi tidak egois, karena beliau Nabi. Saya ini Nabi loh, nggak gitu. Nggak gitu. Ya, saya ini pimpinan loh, nggak gitu.
mohon maaf nih yang hadir pimpinan di sini ya. Nggak gitu Nabi. Saya tuh Nabi. Ya ikut saya dong. Saya yang kuasa di sini. Enggak. Kalau di kantor berlaku peraturan nomor 1, bos itu tidak pernah salah gitu kan ya. Peraturan nomor 2, kalau bos salah kembali ke peraturan nomor 1 gitu ya. Tambahin lagi peraturan nomor 3, wanita juga tidak bisa salah gitu loh. Dan Anda yang punya bos wanita, wah udah kelar dah hidup loh. Gitu saya bilang ya. Apa tak? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, dia nggak bilang saya ini Nabi loh. Enggak gitu loh. Oh demikian, baik. Kita ikuti keputusan dari suara terbanyak. Jadi keputusan tidak harus dari pimpinan. Ya. Mana lagi? Oh, kalau saya ceritakan lebih detail lagi, dalam perang Khandaq, 1 orang mengeluarkan keputusan yang banyak karena sangat tepat dan sangat logis. Nabi diserang di Khandaq itu oleh 3 pasukan. Pertama pasukan dari Heraklius, yang kedua pasukan Yahudi dari Abdullah bin Sabah, dan yang ketiga pasukan munafik gitu loh ya, dipimpin Abdullah bin Ubay. Dengan diserang dari 3 penjuru, sebenarnya Khandaq itu adalah perang terbesar dalam Islam sebenarnya. Karena pengerahan pasukan hampir 20.000, 200.000 orang ini membuat pasukan Nabi ya yang hanya beberapa orang bisa tertiup hangus ini, bisa diserang rata ini saking banyaknya. Lalu bagaimana dong untuk menyikapi seperti itu? Maka dibuatlah parit atas usulan ahli strategi perang yang bernama Salman Al-Farisi, orang dari Persia, jagoan perang dari Iran. Nah, di Persia, Iran sekarang ya, Salman Al-Farisi mengusulkan penggalian, dan ternyata Nabi pun setuju dengan pengambilan keputusan oleh Salman Al-Farisi. Oke, setuju, gitu kan. Jadi apabila datang dari orang baik, dari orang yang profesional, dari orang yang lebih ahli, pasti disetujui. Jadi pengambilan keputusan model Rasulullah itu mengumpulkan data, tidak selalu harus beliau, tapi suara terbanyak, dan percaya dengan apa, atau orang yang experience-nya tinggi, pengalamannya kuat, itulah Salman Al-Farisi. Bagaimana dengan keputusan untuk pengambilan keputusan suara azan? Nabi mendengarkan semua orang selama tidak bertentangan. Pada waktu itu Nabi ingin mengumpulkan orang, memberikan tanda bagaimana nih supaya orang bisa hadir dalam azan gitu ya, dalam sholat. Ada yang mengusulkan ya Nabi kita pakai api yang besar. Selain berbahaya, repot, bikin api dulu, dan juga ini kebiasaan orang Majusi. Jangan dong, kita jangan menyerupai gitu. Lalu kita buat lonceng saja yang keras supaya buat loncengnya bikin waktu, punya waktu yang cukup lama, dan ini menyerupai kaum Nasrani gitu. Bagaimana dengan tanduk yang kita bisa tiup ngong gitu supaya orang tahu bahwa sekarang ini waktunya untuk masuk sholat. Pertama repot untuk mencari tanduk untuk membunuh. Kemudian gimana? Itu menyerupai kaum Yahudi, ya. Lalu bagaimana usulnya? Saya usul, kata Umar bin Khattab. Tadi malam saya bermimpi. Bermimpi apa? Menyebutkan kalimat Allahu Akbar 4 marrah, 4 kali. Lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan hayyalas shalah, hayyalal falah, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengucapkan la ilaha illallah. Setuju? Setuju, kata Nabi. Lagi-lagi dari orang lain. Bahkan di rumah tangga, nggak usah mengambil keputusan yang nggak bisa. Nggak usah mengambil keputusan yang nggak ada. Nggak usah mengambil keputusan yang menyulitkan. Apa itu? Nabi minta makan, ternyata belum ada makanan. Ya udah puasa. Ini pengambilan keputusan yang simpel. Nggak perlu repot dengan mengada-ngada. Ya, dalam istilah teori positif negatif, kalau saya memberikan pelatihan, itu kita bersihkan semua sifat, semua kata-kata negatif dalam pikiran. Maka yang ada dalam pikiran itu adalah ya, bisa, boleh. Nah itulah yang Nabi terapkan. Itulah yang saya, Haikal Hasan, mengambil intisari manajemen ala Nabi.
Nabi itu berkata tuh ya bisa, boleh, nggak repot orangnya, gitu loh. Ya, pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi nggak boleh masuk Mekah. Iya, karena kita nggak tahu berikutnya ada apa. Ternyata ada hikmah yang luar biasa. Gencatan senjata 10 tahun. Nabi lagi gagah-gagahnya, lagi kuat-kuatnya, lagi lengkap persenjataan dan manpower lagi lengkap. Kenapa Nabi setujuin? Karena apa? Ya nggak apa-apa. Karena pasti ada sesuatu yang kita nggak lihat. Tapi future-nya Nabi itu yang Nabi pandang. Kalau gencatan senjata, maka ini hal yang sangat oke, ya, hal yang sangat oke. Ya, hal yang sangat oke dalam pengambilan keputusan. Kalau bisa melihat ke depan, nggak ada gencatan senjata, maka ini hal yang sangat oke untuk mendakwah, gitu loh. Jadi ada sisi future, ada sisi visualisasi ke depan dalam pengambilan keputusan. Ini dia, tinggal 2 menit tersisa. Apabila ingin kita buka forum tanya jawab sedikit sambil menunggu azan maghrib, saya persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Mas Bayu. Ya, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendapatkan tausiah dari PB Haikal berkaitan dengan bagaimana pengambilan pesan Nabi oleh Nabi Muhammad SAW. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Pak Iwan masih di mute. Mas Iwan, monitor. Atau yang lain silakan. Wah, sepertinya cukup jelas nih Ustadz penjelasan yang tadi disampaikan. Alhamdulillah. Karena tidak ada yang bertanya. Dalam pengambilan keputusan, Nabi selalu melihat semua sisi. Artinya Nabi mengumpulkan informasi. Dalam pengambilan keputusan, Nabi selalu mendengar suara terbanyak dan tidak pernah mengambil keputusan atas ego pendapat pribadi. Dalam pengambilan keputusan, Nabi selalu simplicity dalam pengambilan keputusan. Nabi hanya mau mengambil keputusan yang ada. Dalam pengambilan keputusan yang keempat, ada unsur ekspertis. Ketika ada orang yang ahli, maka kita mendengarkan pendapat si ahli tersebut. Nah, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sikap Nabi dalam aplikasi di kantor hari-hari. Karena beliau lengkap segala informasinya. Insya Allah. Demikian sahabat sekalian, kita ketemu lagi. Insya Allah dalam waktu yang bukan Zoom. Agar kita bisa berinteraksi. Dan yang paling penting kalau nggak Zoom kan kita bisa ngopi bareng Babe. Halo Ustaz. Itu ini tunggu. Baik Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik penjemain. Waktu maghrib sudah masuk. Kita siap-siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Haikal Jazakallah Ustaz. siangnya. Ustaz. Kita tutup dengan baca hamdalah. Kalau offline mau bawa kopi. Ya Ustaz, insyaallah. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Lebih kurangnya mohon maaf dari panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Walafiat. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi berjalan dengan wabarakatuh. lancar walaupun sedikit ada kendala teknis. Semoga berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menunaikan salat maghrib dan kembali beraktivitas. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. وصحبه أجمعين
sesat. Allah